Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, kita bertemu kembali pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalam pembukaan tersebut terdapat 4 pokok pikiran yang begitu penting bagi bangsa kita, ya. Nah, oleh karena itu, yang pada minggu lalu kita sudah paparkan terkait dengan 4 pokok pikiran tersebut, antara lain 1 tentang persatuan, ya, pokok pikiran kedua tentang keadilan sosial, yang ketiga tentang kedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah tentang ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekalian, dari makna kemudian 4 pokok pikiran dan yang sekarang akan kita bahas adalah mengenai arti penting 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena sebenarnya 4 pokok pikiran ini merupakan menggambarkan suasana kebatinan ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini disusun oleh BPUPKI sebelum merdeka dan disahkan oleh PPKI. Seperti apa suasana kebatinan pada waktu itu, dan apa yang menjadi cita-cita bagi 4 pendiri negara Indonesia, bagi para pendiri negara Indonesia ini, yang tergambarkan melalui 4 pokok pikiran tersebut. Nah, apa saja 4 pokok pikiran tersebut? Yang pertama adalah persatuan. Negara Indonesia berkeinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan. Jadi nilai persatuan menjadi penting, karena untuk apa merdeka, untuk apa lepas dari penjajahan kalau kemudian rasa persatuan ini tidak dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, jadi penting sekali persatuan. Apa gunanya merdeka tanpa persatuan? Kemudian tujuannya kan jelas. Tujuan yang sudah tercantumkan di dalam alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu, tanpa persatuan tidak akan tercapai. Cita-cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur juga tidak akan tercapai tanpa adanya persatuan. Jadi begitu penting pokok pikiran yang pertama ini. Kemudian yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang sosial, keadilan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan bagi orang per orang, bukan keadilan bagi para pejabat, bukan keadilan bagi orang-orang kaya saja, tetapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam sistem peradilan Indonesia itu harus mengacu kepada keadilan. Adil bukan berarti sama rata, ingat ya, yang pernah saya jelaskan dulu. Adil bukan berarti sama rata, sama rasa, bukan, tetapi sesuai dengan porsinya. Adil berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ingat, keadilan sosial, keadilan untuk orang banyak, ya, bukan keadilan untuk orang per orang. Kemudian yang pokok prinsip yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Kita kembalikan kepada demokrasi, kita kembalikan kepada bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan yang tertinggi. Rakyat memiliki kekuasaan atas dasar musyawarah mufakat, atas dasar musyawarah permusyawaratan dan
dan perwakilan. Jadi kekuasaan rakyat itu diwakilkan melalui anggota DPR, anggota DPD, dan yang menjelma itu menjadi MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok prinsip yang keempat adalah ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Negara Indonesia ini adalah negara berketuhanan. Negara Indonesia bukan negara yang ateis, tetapi negara religius yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar jelas ditertulis dalam pembukaan itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi negara Indonesia dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkeagamaan, negara yang berketuhanan, negara religius. Karena tanpa campur tangan Tuhan pada waktu itu, yang didukung oleh semua golongan agama pada waktu itu, maka Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi melaksanakan ketuhanan, melaksanakan ritual, melaksanakan kegiatan-kegiatan religius itu harus berdasarkan kemanusiaan. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada manusia lainnya, tidak boleh kemudian mendiskriminasi manusia lainnya. Semuanya tentang ketuhanan didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, begitu pentingnya 4 pokok pikiran ini dari persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan menurut dasar kemanusiaan ini, maka 4 pokok pikiran ini yang merupakan sebenarnya merupakan esensi dari Pancasila, ya, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus dijadikan sebagai dasar untuk menyusun semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Bahkan mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini kan merupakan hukum dasar di dalam menyelenggarakan negara. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini merupakan konstitusinya negara, sehingga harus didasarkan kepada nilai-nilai dari 4 pokok pikiran yang sudah terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian juga harus menjiwai konvensi. Apa konvensi? Konvensi itu adalah konstitusi yang tidak tertulis. Konvensi itu adalah hukum dasar yang tidak tertulis, tetapi dipelihara oleh negara, dan itu menjadi satu sistem penyelenggaraan negara yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh pemerintah. Apa contohnya? Contohnya adalah pidato presiden pada tanggal 17 Agustus. Nah, itu kan dilakukan setiap tahun. 4 pokok pikiran juga harus menjiwai semua peraturan perundang-undangan yang akan disusun, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, ketetapan MPR, bahkan sampai kepada peraturan daerah dan peraturan desa. Nah, penting sekali, ya. Tidak ada undang-undang yang kemudian justru membuat perpecahan. Maka setiap undang-undang yang disusun harus dijiwai oleh rasa persatuan. Tidak ada undang-undang atau peraturan yang tidak mencerminkan keadilan sosial. Tidak ada undang-undang atau peraturan yang disusun kemudian mengeliminasi kedaulatan rakyat. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang kemudian berlawanan dengan nilai-nilai ketuhanan, berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi begitu penting 4 pokok pikiran ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi mulai dari persatuan,
kemudian keadilan sosial, kemudian kedaulatan rakyat, ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Ini harus menjiwai undang-undang dasar, menjiwai konvensi, menjiwai peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, saking pentingnya ini, maka TAP MPR nomor 9 tahun 1978 menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Jadi pembukaan itu merupakan rincian dari proklamasi sebenarnya ya. Nah, kemudian merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemudian 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk oleh MPR. Sekali lagi ya, pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR. Gitu. Kenapa? Karena mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar berarti sama halnya dengan membubarkan negara. Nah, itu begitu penting ya pembukaan itu. Ya, begitu penting 4 pokok pikiran itu sehingga dicantumkan dalam pasal 37 itu. Ya, karena mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar sama halnya dengan membubarkan negara. Maka sampai saat ini Undang-Undang Dasar itu yang diamandemen ya pasal-pasalnya, bukan pembukaan Undang-Undang Dasarnya. Nah itu ya anak sekalian, mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian semua betapa pentingnya 4 pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, demikian. Silakan nanti dikerjakan tugasnya yang sudah ditaruh di Google Classroom. Silakan dijawab melalui Google Classroom. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pencerahan dan kemudahan untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.